Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali di program bimbingan Al-Quran MTSN 1 Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang di modul kita pada halaman 53 hingga halaman 57. Seperti biasa, sebelumnya mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anakku, pada halaman 53 kita akan belajar membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran, satu ayat full ya, di mana nanti kita akan menemukan tanda lingkaran seperti yang ada di gambar ini. Tandanya ketika kita bertemu dengan ayat ini, maksudnya adalah di akhir ayat nanti semua harokat kita jadikan sukun. Oke? Kita mulai. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim inil kafiruna illa fi ghurur ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait fasabbih bismi rabbikal azim bal humul yawma mustaslimun wama 'alaina illal balaghul mubin. Oke, jadi semua akhir ayat meskipun ada harokat fathah, dhammah atau kasrah, kita baca sukun karena ini adalah akhir ayat. Oke. Halaman berikutnya halaman 54. Oke. Di halaman 54 kita akan temukan akhiran ayat dengan bentuk yang lain ya. Di halaman ini yang kita pelajari adalah akhiran ayat yang pendek dan akhiran ayat yang double sukun. Oke. Seperti contoh ada kata rusulun, karena dia ada di akhir ayat dibaca rusul. Kemudian ada kata khusrin, karena dia di akhir ayat maka kita baca khusr. Oke? Kita coba. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir wasyaf'i wal wat wal laili idza yasr. Oke, perhatikan di baris kedua, wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Oke, di sini kebanyakan kekeliruannya adalah dibaca dengan bunyi wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Oke, bacanya nggak seperti itu ya, tapi kita munculkan huruf ra yang ada di akhir ayat. Wal laili idza yasr. Seperti itu ya, jangan yasr tapi yasr. Oke, sedikit kita munculkan huruf ra-nya. Kita lanjutkan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir liyaumil fasl wa ma huwa bil hazl al-'adzabal akbar wa li rabbika fasbir abasa wa tawalla
وَلَسَوْفَ يَرْضَى فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Oke, halaman berikutnya, halaman 55. Kita juga akan menemukan akhir ayat itu berupa huruf ta marbutah. Ya, ketika sebuah ayat diakhiri dengan ta marbutah harus kita sukunkan, maka ta marbutah itu kita baca seperti huruf ha sukun ya. Contoh di sini ada radiyatan, karena dia ada di akhir ayat dibaca radiyah. Oke, kita mulai. هل أتاك حديث الغاشية لا تسمع فيها لاغية يا ليتها كانت القاضية كلا بل تحبون العاجلة كلا بل لا يخافون الآخرة يسأل أيان يوم القيامة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Oke. Berikutnya halaman 56. Kita akan belajar tentang nun tasydid dan mim tasydid ya. Ini biasanya kita kenal dengan bacaan gunnah. Oke. Kita kenal dengan bacaan gunnah. Oke. Cara membaca gunnah adalah dengan kita tahan nanti ya. Huruf nun dan huruf mimnya agak lama, sekitar sepanjang 2 harokat ya. Contoh di sini ada nun tasydid, kita baca minna. Berikutnya mim tasydid, kita baca mimma gitu ya, ditahan. Jadi jangan terlalu cepat nantinya. Oke, kita masuk ke contoh ayat. Inna a'tainakal kautsar. Oke, ditahan ya. Berikutnya, inna jahannama kanat mirsada wa fawakiha mimma yashtahun thumma kalla sawfa ta'lamun thumma as-sabila yassarah ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا حسابهم. Oke, halaman berikutnya kita akan belajar tentang nun sukun ya, nun sukun dan atau tanwin ya, ketika dia bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Di sini ada di contoh ini, di mana harus kita baca dengung, ikhfa. Oke, cara membacanya ya, bukan mendengung ya, tapi kita sembunyikan. Cara membacanya adalah ketika huruf nun kita baca nun mati atau tanwin ya, kemudian lidah kita arahkan untuk menuju ke huruf berikutnya. Contoh di halaman di sini ada min tahtiha. Jadi kita baca min dulu, min, terus kita tahan sembari kita menyiapkan lidah kita untuk makhraj di huruf berikutnya. Contoh di sini ada huruf ta. Karena huruf ta dan huruf nun itu makhrajnya sama, maka nanti bunyi nunnya terdengar jelas. Oke. Contoh min tahtiha ila an tazakka. Berikutnya adalah huruf sa. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sa, maka karena berbeda makhraj ya, nun sukun ada di agak lebih belakang dikit, sedangkan huruf sa ada di antara gigi, di gigi atas dan bawah ya. Maka kita dengungkan nanti ya. Tasmiyatal unsa ma'an sajjaja. Oke. Berikutnya huruf jim ya. Karena nun dan jim tempatnya sama, maka nanti nunnya jelas. Contoh anjainakum ainun jariyah, gitu ya, sama ya. Berikutnya nun dan dal, dan dia memiliki tempat atau makhraj yang sama, maka dia sama dengan ta dan jim. Kita baca man dassaha wa ka'san dihaqa. Berikutnya adalah huruf zal. Karena huruf zal
dia sama dengan huruf tha, maka nanti huruf nunnya kita sembunyikan ya. Oke, kita baca. Fa'anzartukum yatiman dza maqrabah. Oke, jadi dia tidak dibaca nun jelas ya, tapi disamarkan. Berikutnya, nun sukun bertemu dengan huruf za. Tempatnya sama, jadi kita jelaskan. Anzil, maaf, anzilni munzala yauma idzin zurqa. Oke. Oke, kita lanjutkan. Bertemu dengan huruf sin ya. Huruf sin dan huruf zai sama ya, tempat keluarnya. Nanti kita samarkan juga huruf nunnya. Kita baca min sijil biqalbin salim. Oke, demikian PBQ kita pada pertemuan hari ini. Semoga bisa membantu anak-anakku untuk lebih bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bertemu lagi di program BBQ minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.